Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Putri Dewi Sutanasana dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Sapienza Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang anatomi panggul beserta ukurannya. Yuk, simak penjelasannya. Oke teman-teman, di sini sudah ada pantau panggul ya teman-teman. Jadi panggul itu terdiri atas 4 buah tulang ya. Yang pertama itu ada 2 tulang pangkal paha atau os coxae. Kemudian 1 tulang kelangkang atau os sacrum dan juga 1 tulang tungging atau os coccygeus. Nah, 2 tulang kelangkang tadi terdiri atas 3 bagian lagi teman-teman. Yang pertama tulang usus atau os ilium, kemudian yang kedua itu ada tulang duduk atau os ischium, dan juga ada tulang kemaluan atau os pubis. Bagian tepi atas yang tebal ini bernama crista iliaca. Kemudian di depannya ada tonjolan yang bernama sias, spina iliaca anterior superior. Kemudian di bawahnya ada yang bernama CI. Tonjolan di bawahnya ini bernamanya CI, spina iliaca anterior inferior. Kemudian di belakang crista iliaca terdapat tonjolan lagi yang bernama SIPS, spina iliaca posterior superior. Kemudian di bawahnya ada tonjolan lagi yang bernama CP, spina iliaca posterior inferior. Nah, kemudian di bawah CP ada takian besar yang bernama incisura ischiadica mayor. Kemudian di sini ada tonjolan yang bernama spina ischiadica. Di bawahnya ada tekian kecil, ini disebut dengan incisura ischiadica minor. Pada ilium itu terdapat lajur yang bernama linea terminalis atau linea innominata yang membatasi antara panggul besar dan juga panggul kecil. Kemudian ada tulang duduk. Bagian tebal ini adalah tuber ischiadicum. Ini berfungsi sebagai menopang berat badan kita pada saat kita duduk. Kemudian di sini ada tulang kemaluan yang dibatasi oleh 2 lubang yang disebut dengan foramen obturatorium. Di sebelahnya ada mangkuk sendi yang bernama acetabulum. Kemudian ada tulang tangkai yang menghubungkan antara kemaluan dengan os ilium, itu disebut ramus superior ossis pubis. Kemudian tulang tangkai yang menghubungkan dengan tulang duduk itu disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Dan 2 ramus kiri dan kanan yang membentuk sudut segitiga itu disebut dengan arcus pubis. Di sini ada tulang kelangkang atau os sacrum yang terdiri atas 5 senyawa dan juga 5 lubang yang disebut dengan foramina sacralia anteriora. Kemudian di sini pada atas tulang sakrum terdapat tonjolan yang bernama dengan promontorium. Kemudian di belakangnya pada bagian tengah terdapat coat-coat berduri yang bernama crista sacralis. Terakhir itu tulang tungging teman-teman. Tulang tungging ini atau os coccygeus terdiri atas 3 sampai 5 ruas yang saling bersatu. Tulang tungging ini dapat bertolak ke belakang pada saat proses persalinan karena dapat membuat ukuran panggul menjadi lebih besar teman-teman. Oke teman-teman, karena kita sudah membahas tentang anatomi panggul ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang ukuran-ukuran panggul. Jadi, panggul itu terdiri atas 4 bidang teman-teman. Ada pintu atas panggul,
Selanjutnya ada bidang sempit panggul, bidang luas panggul, dan juga pintu bawah panggul. Pada pintu atas panggul itu terdiri dari promontorium, 2 sayap sakrum, kemudian linea innominata, dan juga pinggir atas simpisis. Nah, pada pintu atas panggul ini terdiri dari 3 ukuran, teman-teman. Ada ukuran muka belakang, yang pertama yaitu diameter anterior posterior dari promontorium ke pinggir atas simpisis itu 11 cm. Kemudian ukuran melintang atau transversal ya teman-teman, dari linea innominata ke conjugata vera diambil tegak lurus dengan ukuran 12,5 cm. Kemudian yaitu ukuran serong atau ukuran oblik ya teman-teman, dari articulatio sacralia ke tuber infigum yaitu 13 cm. Oke, selanjutnya yaitu bidang luas panggul teman-teman, yaitu bidang dengan ukuran-ukuran terbesar ya teman-teman. Di sini ada pertengahan simpisis, pertengahan acetabulum, dan juga pertengahan osakral 2 dan juga 3. Nah, pada bidang luas panggul ini terdiri dari 2 ukuran. Yang pertama yaitu ukuran muka belakang dari osakral 2 dan 3 ke simpisis itu 12,75 cm. Kemudian ukuran melintang yaitu dari kedua acetabulum ini yaitu 12,5 cm. Oke, selanjutnya yaitu bidang sempit panggul, di mana ini merupakan bidang dengan ukuran-ukuran terkecil teman-teman, yaitu terdiri dari pinggir bawah simpisis, kemudian 2 spina sciatica, dan juga 2-3 cm dari ujung sakrum. Nah, ini terdiri dari 3 ukuran teman-teman. Yang pertama yaitu ukuran muka belakang. Ukuran muka belakang ini dari ujung sakrum ke pinggir bawah simpisis ini 11,5 cm. Kemudian ukuran melintang yaitu dari kedua spina sciatica ini itu jaraknya 10 cm. Kemudian diameter sagittalis dari sakrum ke pertengahan spina sciatica yaitu 5 cm. Oke teman-teman, yang terakhir itu ada pintu bawah panggul teman-teman. Nah, pintu bawah panggul ini terdiri dari 2 segitiga dengan dasar yang sama yang menghubungkan antara kedua tuber ischiadicum kanan dan juga kiri. Kemudian puncak garis segitiga yang belakang adalah ujung sakrum. Kemudian segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis teman-teman. Nah, ini pintu bawah panggul ini terdiri dari 3 ukuran. Yang pertama itu adalah ukuran muka belakang teman-teman. Ukuran muka belakang ini dari bawah simpisis ke ujung sakrum yaitu 11 cm. Kemudian ukuran melintangnya dari kedua tuber ischiadicum kanan dan juga kiri itu 10,5 cm. Kemudian diameter sagittalis posteriornya dari ujung sakrum ke ukuran melintang yaitu 7,5 cm. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita. Jangan lupa like dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.